Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan kembali mempelajari bahasa Arab dengan materi baru yaitu tentang al-hiwayah ya untuk kelas 8 Madrasah Tsanawiyah. Sebelum mulai pelajaran kita mulai dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membacakan terlebih dahulu mengenai kompetensi inti dan kompetensi dasarnya. Yang pertama adalah kompetensi intinya, yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, toleran, gotong royong, santun, percaya diri, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat, mencoba mengolah dan menyajikan dalam ranah konkret, menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Kompetensi dasarnya, yang pertama memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, bunyi kata, dan makna dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema al-hiwayah yang melibatkan tindak tutur membuat pilihan dan argumentasinya dengan memperhatikan susunan gramatikal, jumlah fi'liyah. Yang kedua, menganalisis gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema al-hiwayah dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal, jumlah fi'liyah. Yang keempat, mendemonstrasikan tindak tutur membuat pilihan dan argumentasinya dengan memperhatikan susunan gramatikal, jumlah fi'liyah baik secara lisan maupun tulisan. Yang keempat, menyajikan hasil analisis gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema al-hiwayah dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal, jumlah fi'liyah. Indikatornya, yang pertama peserta didik dapat menirukan kosakata tentang al-hiwayah. Yang kedua, peserta didik dapat melafalkan kosakata tentang al-hiwayah. Yang ketiga, peserta didik dapat melengkapi kalimat dalam bahasa Arab yang berkaitan dengan al-hiwayah. Tujuannya yang pertama, melalui pembelajaran kosakata, peserta didik mampu menirukan kosakata dari beberapa mufradat yang berkaitan dengan tema al-hiwayah dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan menirukan, peserta didik mampu melafalkan kosakata dari beberapa mufradat yang berkaitan dengan tema al-hiwayah dengan baik. Yang ketiga, sesudah kegiatan menirukan dan melafalkan, peserta didik dapat melengkapi kalimat dalam bahasa Arab yang berkaitan dengan al-hiwayah dengan benar. Nah, ini tujuannya. Lanjut kita ke materi hiwayah ya. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan memfokuskan materi kita pada aspek mufradatnya saja, pada unsur bahasa tentang mufradatnya saja, supaya tidak terlalu banyak ya. Sedikit tapi kalian paham ya. Ya, hiwayah. Ma makna hiwayah? Ya, hiwayah itu adalah hobi atau biasa sering kita sebut dengan kesenangan ya, kesukaan gitu. Nah, di sini ada beberapa hobi yang akan Ibu tampilkan. Yang pertama, tugas kalian adalah unzur wasma wa'id, yaitu melihat atau menyimak, kemudian kalian dengarkan, kemudian kalian ikuti. Nanti kalian harus bisa melafalkan ya. Yang pertama, kuratul qadam. Kuratul qadam. At-taswir. At-taswir. Al-qira'ah. Al-qira'ah. Rukubud darrajah. Rukubud darrajah. At-tabhu. At-tabhu. Ar-rasmu. Ar-rasmu. Lanjut, masih ada si al-hiwayah. Saydus samak. Saydus samak. Al-khiyatah. Al-khiyatah. Quratus sallah. Quratus sallah. As-sibahah. As-sibahah. Nah, itu kosakatanya. Sekarang kita temukan maknanya. Di sini ada gambar. Ya, gambar apa nih? Gambar sepak bola.
kuratul qadam, berarti maknanya adalah sepak bola. Kemudian at-taswir, berarti maknanya adalah motret ya, dia suka memotret pemandangan. Kemudian al-qiraah, yaitu membaca. Kemudian rukubud darajah, ini sedang bersepeda, berarti hobinya bersepeda. Kemudian at-tabkhu, ini memasak ya, jadi hobinya itu memasak. Kemudian ar-rasmu itu sedang apa ini ya? Sedang melukis, menggambar, melukis ya, itu melukis orang. Kemudian saydus sama mancing. Kemudian al-khiyato menjahit, quratus salah basket, as-sibahah berenang. Nah, itu kita sudah paham maknanya ya. Kosakatanya juga kita sudah bisa menghafalkan. Lanjut kita dalam kalimat, kita membuat kalimat ya. Al'ab kuratal qadam fi nihayatil usbu. Saya bermain sepak bola pada akhir pekan. Ya, artikan seperti itu. Yang kedua, al-taqitu suwaron jamilatan jiddan. Saya mencari gambar-gambar yang indah atau yang bagus sekali. Jiddan itu sekali ya. Kemudian akra'ul kisos indal farok. Akra'u membaca. Saya membaca kisos pelajaran inda ketika al-farok waktu luang. Saya membaca pelajaran ketika waktu luang karena hobinya adalah membaca ya. Kemudian arkabud darroja ila baiti sodiki. Saya mengendarai darroja sepeda ila ke baiti rumah sodiki teman saya. Saya mengendarai sepeda ke rumah teman saya. Kemudian asnau, ini pakai ain ya, salah nulis. Asnaul kasir minal at'imah misla al-aruzza. Asnau membuat banyak at'imah makanan misla seperti al-aruzza dari kata ruzun nasi ya. Saya membuat banyak makanan dari nasi. Nah, ini memasak hobinya. Kemudian uhibu ar-rosma, saya suka melukis. Lanjut. Ini soidus samak tidak ada kalimatnya ya. Nah, ini adalah tugas kalian. Tugas kalian adalah membuat kalimat dari keempat mufrodat yang belum ibu kasih kalimatnya dalam bahasa Arab. Silakan nanti di rumah kalian buat kalimat dengan bahasa Arab dari kata-kata soidus samak, al-khiyato, quratus salah, dan as-sibahah. Dan yang kedua, kalian wajib menghafal mufradat tentang al-hiwayah tadi seperti quratul qadam, quratus salah, as-sibahah, dan yang lain sebagainya. Kurang lebih ada 10 macam mufradat yang harus kalian hafalkan. Ya, mungkin sampai di sini pertemuan kita atau pembahasan kita. Insya Allah minggu depan akan kita lanjutkan ke materi yang sama, akan tetapi subpokok yang berbeda. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Kalian dapat lebih termotivasi untuk mempelajari bahasa Arab dengan baik. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.